guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Rusdi. Saya berasal dari Mamuju dan sekarang saya kuliah di STAI DDI Mangkoso yang sekarang menduduki semester 5 jurusan syariah. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas persentase dari mata kuliah ilmu falak itu sendiri. Adapun yang akan kami sampaikan yaitu pengertian, fungsi, dan sedikit ruang lingkup pembahasannya di dalam Islam. Oke, yang pertama-tama ialah pengertian ilmu falak. Secara bahasa, ilmu falak artinya orbit atau garis perjalanan bintang, sedangkan secara istilah ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari. Masyarakat umum lebih mengenalnya dengan ilmu astronomi. Kata galat disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kemudian di dalam surah Yasin juga ayat 40 dijelaskan, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarannya. Oke, yang kedua adalah fungsi dari ilmu falak itu sendiri. Menurut Muhammad Hadi Basori dalam buku pengantar ilmu falak menjelaskan, pada dasarnya ilmu falak dipelajari untuk mengetahui posisi masing-masing antara satu benda langit dengan yang lainnya. Di dalam Islam, ilmu falak memiliki peran untuk keperluan ibadah, antara lain yang pertama, ilmu falak untuk menentukan arah kiblat. Salah satu syarat sah solat adalah menghadap kiblat. Cara penentuan arah kiblat selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Teori perhitungan yang dipelajari dalam ilmu falak berguna untuk menentukannya. Kemudian yang kedua, ilmu falak untuk menentukan waktu sholat. Al-Quran telah menjelaskan bahwa batas waktu sholat telah ditentukan. Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa waktu sholat ditentukan berdasarkan kedudukan matahari terhadap permukaan bumi seorang muslim yang hendak menunaikan sholat. Kemudian yang ketiga, ilmu falak untuk menentukan awal bulan Komariah. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah menjadikan bulan dan matahari yang beredar pada orbitnya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Maka ilmu falak sangat diperlukan dalam menentukan awal dan akhir bulan Komariah dalam kalender Hijriah. Kemudian adapun yang keempat adalah ilmu falak untuk memperhitungkan terjadinya gerhana. Gerhana merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat gerhana datang, umat muslim disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Oleh sebab itu, kajian ilmu falak penting dipelajari karena dapat memberikan perhitungan yang akurat mengenai kapan terjadinya gerhana, baik dalam jangka dekat maupun jangka panjang. Nah, kemudian yang ketiga yang akan kami jelaskan adalah sedikit ruang lingkup tentang ilmu falak itu sendiri. Mengutip buku pengantar ilmu falak oleh Dr. Watni Marpaung, secara garis besar ilmu falak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu falak ilmi dan ilmu falak amali. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ilmu falak ilmi. Ilmu falak ilmi disebut juga dengan
Theoretical Astronomy. Ilmu ini membahas teori dan konsep benda-benda langit. Di antaranya ada namanya kosmogoni, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari latar belakang atau asal-muasal kejadian yang terjadi di langit. Kemudian ada namanya kosmologi, yaitu mempelajari bentuk, tata himpunan, sifat-sifat, dan perluasannya daripada jagat raya. Kemudian ada yang dinamakan kosmografi. Secara umum, ilmu ini lebih banyak membahas soal data-data dari seluruh benda langit seperti jumlah anggotanya. Kemudian astrometrik, yaitu cabang ilmu astronomi yang membahas tentang ukuran benda-benda langit dan jarak antara satu dengan yang lainnya. Kemudian astromekanik, yaitu cabang dari astronomi yang mempelajari tentang gerak dan gaya gravitasi benda-benda langit dengan hukum dan teori mekanik. Kemudian yang terakhir adalah astrofisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit dengan dilihat dari hukum, alat, dan teori ilmu fisika. Kemudian teori yang kedua yaitu ilmu falak amali. Ilmu falak amali dikenal juga dengan practical astronomy. Ilmu falak amali didefinisikan sebagai ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda langit antara satu dengan lainnya. Bisa dikatakan ilmu falak amali merupakan ilmu astronomi yang dibahas dari sisi agama. Pembahasannya hanya mengenai peredaran bumi, matahari, dan bulan, sebab peredaran ketiga benda langit inilah yang berkaitan dengan pembahasan ilmu falak untuk pelaksanaan ibadah. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang ilmu falak itu sendiri. Saya Muhammad Sarusdi memohon maaf jikalau ada kesalahan di dalam video tersebut. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.